Mohon izin, Komandan, untuk bisa lepas ini saya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolresta Malang Kota, Bapak Kombes Dr. Leonardo Simarmata, SIK, SOS SIK MH. Mohon maaf kalau ada penyebutan nama dan gelar yang keliru, Pak Kapolres. Hari ini saya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan beliau terkait dengan program Politeknik Negeri Malang, Polinema, tentang 100 tokoh Malang Raya, Jawa Timur, dan nasional bicara tentang Polinema. Kita ngobrol-ngobrol santai, Pak Kapolres. Pak Kapolres, apabila dicermati sepak terjang Pak Kapolresta ini di Malang Raya sudah banyak diakui oleh masyarakat. Mohon izin Pak Kapolres, apa karya-karya besar dari Polresta Malang ini yang sudah dipersembahkan untuk masyarakat Malang Raya? Baik, terima kasih Pak Dr. Sinal atas kesempatan yang diberikan. Khususnya juga kami menghormati sekali dari Polinema terkait dengan apa yang telah dan sudah kami kerjakan, terutama mungkin yang kami lebih titik beratnya pada situasi pandemi COVID. Ini jadi kalau kita hitung sudah 1 tahun 2 bulan semenjak saya juga menjabat di sini menangani persoalan tentang COVID-19. Langkah-langkah yang kita lakukan di awal mulai dari physical distancing, lalu waktu itu juga meningkat ke PSBB, lalu kita juga mulai masuk ke kegiatan-kegiatan pengetatan dan lain-lain, dan terakhir kita sudah masuk pada PPKM Mikro. Langkah-langkah yang kita lakukan seperti misalnya melakukan tracing, tracking, dan treatment, dan utamanya kita masuk para Babin Kantipmas itu masuk langsung ke RT dan RW. Nah, posko-posko yang kita aktifkan ini sekarang juga sangat bermanfaat bagi warga masyarakat karena langsung bersinergi dengan forum pimpinan kecamatan maupun juga dengan puskesmas. Dan kalau kita lihat kasus positif yang berada di Kota Malang pada hari-hari ini sudah jauh lebih baik dibanding kurun waktu pada Desember, Januari, dan Februari kemarin, yang juga kalau kita lihat bed okupansi rasionya, bornya di rumah sakit itu sampai pernah mencapai 92%. Nah, sekarang kita ada pada kisaran 30%-an, bahkan pernah turun di bawah 30%. Ini harapan kita memang tinggal menekan pada tingkat kematian yang masih cukup tinggi. Nah, terkait dengan karya yang kami lakukan, kami kebetulan di awal juga di tahun lalu kita meluncing program aplikasi Jogo Malang. Malang ya. Aplikasi Jogo Malang. Kita memang supaya enak didengar karena memang ini juga produknya orang Malang. Di dalam aplikasi Jogo Malang ini nanti bisa diunduh di Play Store. Ini semua terkait dengan pelayanan kepolisian ada di sini, baik itu SIM, SKCK, Samsat, lalu juga mungkin laporan kehilangan, laporan pengaduan, maupun juga perpanjangan produk-produk pelayanan kita. Nah, di sisi lain kita juga mensinergikan dengan program daripada COVID tadi. Jadi kita ada layanan-layanan COVID di sana, mulai dari pengawalan, lalu juga pengamanan, untuk lalu terakhir adalah pemulasaran jenazah. Nah, kebetulan anggota kami juga ikut dalam tim pemulasaran jenazah. Lalu juga ada di sana polisi RW. Jadi ada di sana Pak Sinal, kita di sana
polisi RW ini kalau dulu Babin Kantipmas, nah kita di Polres ini selain punya Babin Kantipmas juga punya polisi RW. Termasuk di lingkungan Polinema juga ya? Ji. Tentunya Pak Kapolres Iya, ya? betul Pak. Siap. Jadi ada 547 polisi RW Siap. dan itu tidak melihat pangkat, jabatan, mereka punya kewajiban untuk berkoordinasi langsung dengan RW-RW yang ada di sini. Iya. Dan yang paling ini kita juga ada panic button. Jadi kalau masyarakat butuh kehadiran kepolisian, Siap. ada laporan segala macam, tinggal pencet di handphonenya. Kemudian begini Pak Kapolres ya, di samping bahaya yang telah ditimbulkan atau disebabkan COVID, sebetulnya ada bahaya yang sampai saat ini sangat masif ya Pak Kapolres. Bahaya tentang narkoba. Narkoba. Makanya Pak Direktur Politeknik Negeri Malang, Polinema, Pak Dr. Andes Awan Setiawan, MMMT itu sejak tahun 2009 beliau telah mencanangkan bahwa Polinema itu merupakan kampus yang bebas narkoba. Nah, terkait dengan itu mungkin Pak Kapolres, apa kira-kira yang bisa kita sinergikan ini terkait dengan bahaya narkoba itu sendiri? Ini kami menyambut dengan gembira, dengan sangat terbuka apabila Bapak Direktur Polinema juga bisa sinergi dengan kami. Karena memang beberapa kali pengungkapan kasus itu memang ada melibatkan juga mahasiswa. Siap. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan mungkin ke depannya ini sangat baik dengan Polinema. Mungkin kita bisa mulai dengan mungkin ikrar. Ya. Jadi ikrar ini pernyataan bahwa kita menolak narkoba dan kita memastikan bahwa kita tidak menggunakannya. Siap. Lalu yang kedua mungkin bisa kerjasama, kita tuangkan dalam kerjasama dari staf Polres nanti, dari Satuan Narkoba maupun juga dari Satbinmas akan memberikan edukasi, literasi maupun juga mungkin sekitar seperti seminar atau mungkin juga seperti lewat Zoom meeting juga bisa. Siap. Dan kita juga bisa memperlihatkan mungkin nanti barang-barang yang terkait dengan narkotika tadi, narkoba tadi, bahan-bahan ini kita bisa memperlihatkan ini seperti ini jenisnya dan kami akan memberikan seperti apa sih metode peredaran mereka dan bagaimana cara melakukan pencegahan yang ada di kampus. Lalu yang ketiga, kami juga membuka seluas-luasnya informasi-informasi yang mungkin nanti bisa diberikan kepada kami sebagai suatu langkah kita untuk memerangi narkoba yang ada di kampus-kampus ini. Intinya kami menerima dengan terbuka. Iya, jangan hanya mungkin nanti pada hari narkoba saja baru kita kita perang dengan narkoba. Setelah selesai dengan hari narkoba, mulai lagi nanti itu. Gitu. Memang Polinema Pak Kapolres itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari Direktur Polinema itu. Di samping menyatakan bahwa Polinema adalah kampus bebas narkoba, itu seluruh mahasiswa yang kurang lebih sekitar 13.500 ya, itu sudah dilakukan tes bebas narkoba memang. Artinya walaupun mereka itu diterima secara tes katakanlah di Politeknik Negeri Malang, tapi setelah tes narkoba kemudian dinyatakan positif, maka itu bisa dibatalkan itu. Nah, ini juga terkait ini ya Pak Kapolres. Saya pernah membaca bahwa salah satu jargon atau mungkin semboyan lah bahwa tindakan yang terpuji serta sikap yang terpuji itu merupakan hal yang sangat saat ini sedang diutamakan oleh jajaran Polri. Nah, terkait dengan itu mungkin Pak Kapolres bisa suatu ketika mungkin bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait dengan jenis-jenis kriminalitas. Sebab generasi kita ke depan ini kan bukan hanya tanggung jawab institusi, tapi juga tanggung jawab Polri. Nah, kira-kira yang selama ini sudah Pak Kapolres lakukan untuk mengawal generasi emas kita ke depan ini apa Pak Kapolres terkait dengan sikap-sikap yang misalnya ya mohon maaf ya demo dan sebagainya, bagaimana supaya mereka itu bisa demo yang yang tidak anarkis lah,
Apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polresta Malang? Jadi kami ingin menyampaikan juga kalau di dalam teori kriminologi itu ada tipologi jenis-jenis kejahatan. Jadi ada kejahatan tradisional, lalu ada kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontingensi, lalu juga kejahatan-kejahatan yang terhadap kekayaan negara. Nah, dari beberapa kejahatan ini yang paling sekarang kami lagi concern adalah terkait dengan transnasional, narkoba, dan juga kejahatan-kejahatan yang online sifatnya. Iya. Jadi ini terkait yang kemarin viral, pinjaman online, Iya, betul. lalu juga ada judi online. Iya. Nah, ini semua kejahatan-kejahatan ini sekarang sifatnya lebih kepada teknologi informasi, mereka menggunakan cara-cara demikian. Nah, kepada teman-teman mahasiswa, kami ingin menyampaikan juga bahwa perkembangan situasi, terutama keamanan di Kota Malang ini cukup kompleks. Iya. Sinal. Jadi isu yang sifatnya regional, isu yang bersifat internasional, isu yang bersifat di luar daripada Kota Malang itu pasti akan mempengaruhi isu lokal yang ada di Kota Di Malang. Malang Raya ya. Jadi unjuk rasa apapun yang ada di tempat lain di Kota Malang pasti ada. Akan ada pengaruhnya. Itu dampak atau mereka hanya sekedar niru-niru itu Pak Kapolres mungkin? Kalau pengamatan Pak Kapolres? Kalau pengamatan kami, karena memang ini adalah kota pelajar. Iya. Jadi mungkin ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu mahasiswa yang ada di Kota Malang, dan setiap tahun ini terus bertambah. Iya. Terus bertambah, dan mereka cukup kritis dalam melihat perkembangan baik itu perekonomian, sosial politik, budaya, dan lain-lain. Iya. Nah, mereka akan menjadikan ini satu bahan kajian, dan biasanya mereka akan menyampaikan aspirasinya dengan melaksanakan demonstrasi. Iya. Nah, inilah yang kami himbau kepada mungkin adik-adik mahasiswa, kalaupun harus turun menyampaikan aspirasi-aspirasi ini, tolong kita jaga rambu-rambunya, etika sopan santun, lalu juga etika berlalu lintas, juga kita perlu juga menjaga suasana aman, damai, kondusif, khususnya yang ada di Kota Malang. Kita tidak lupa, Sinal, terakhir yang 8 Oktober kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja itu kebetulan itu cukup menjadi pukulan bagi kita, karena Kota Malang yang katanya damai, aman, itu rusuh. Nah, itu yang kami sesalkan sekali, gitu ya. Karena ternyata memang ada tumpangan-tumpangan dari pihak lain yang menumpang di aksinya mahasiswa kemarin. Kemudian begini Pak Kapolres, sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres itu terkait dengan kejahatan di bidang elektronik ya. Dan Pak Kapolres juga sempat menyinggung tentang masalah lalu lintas tadi ya. Kebetulan di Polinema ini Pak Kapolres kan ada salah satu jurusan teknik sipil ya. Kemudian ada juga teknik informatika. Nah, saya berpikir begini, bisa nggak suatu saat, atau mungkin sudah pernah terlaksana mungkin ya di Polresta Malang ini, misalnya ya di jurusan teknik sipil ini ada bidang khusus keilmuan, namanya itu ilmu transportasi. Bisa nggak kira-kira kerjasama antara Polresta Malang dengan Polinema di bidang rekayasa lalu lintas atau manajemen lalu lintas Pak Kapolres? Bisa sekali. Jadi ini yang kami malah sangat apresiasi, karena kami kesulitan biasanya kalau di tempat-tempat lain belum tentu ada. Gitu ya. Fakultas transportasi ini belum tentu ada. Iya. Nah, kalau ada di wilayah Kota Malang ini pasti akan kami gandeng. Siap ya. Karena kami sangat butuh kejadian-kejadian terkait dengan laka lantas. Itu kami kesulitan biasanya, karena ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada saksi ahli. Siap. Lalu juga mungkin kepada skep TKP, berita acara pemeriksaan, dan lain-lain. Kami akan senang sekali kalau bisa bersinergi dengan Polinema. Artinya Polresta siap mendukung ya, misalnya sangat mendukung. ada dosen. Iya.
Ya, kalau daripada jauh-jauh cari ke Surabaya kan. gitu ya. Kenapa harus Kenapa di sini ada ternyata. Insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti nih Pak Kapolres. Kemudian terkait dengan kejahatan ini Pak Kapolres, di bidang elektronika juga itu, di bidang IT terutama ya. Di Polinema juga ada jurusan teknik informatika. Ini juga kan juga memungkinkan untuk dilakukan riset bersama bidang kejahatan di bidang IT Pak Kapolres. Iya. Kalau teknik informasi ini memang kita memang sangat butuh. Siap. Tapi mungkin ada hal tertentu yang mungkin nanti tidak bisa kami 100%. Iya. Karena terkait dengan kerahasiaan daripada mungkin kasus yang harus kita ungkap gitu. Iya, siap. Mungkin nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang bisa bersama. Mungkin nanti ada hal tertentu yang mungkin karena supaya bisa kita ungkap ini kan memang takut ada kebocoran-kebocoran mungkin nanti. Siap. Pak Kapolres, sebelum lebih lanjut saya bertanya atau minta pandangan dari Pak Kapolresta tentang keberadaan Polinema sebagai sebuah pendidikan vokasi. Mohon maaf, mohon izin sekaligus. Saya dapat bocoran Pak Kapolres ini di samping sebagai Kapolresta juga aktif menulis. Bahkan terakhir, mohon maaf kalau saya salah, juga sebagai dosen ya, akademisi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Apakah berita ini benar Pak Kapolres? Ya, sebetulnya memang benar. Jadi kemarin itu setelah lulus kami bertemu dengan Pak Rektor dan juga Pak Dekan Fakultas Hukum ya. Apakah mau membantu, nanti statusnya juga dosen NIDK. Kebetulan kami kemarin IDK itu nomor induk dosen khusus. Khusus. Siap. Ya. Memang salah satu persyaratan juga nanti kalau menuju ke guru besar juga katanya begitu. Gitu ya. Nah, kebetulan kami juga selain di UB di UIN juga. Di UIN juga. Ya. Di fakultas apa kalau di UIN Pak? Sama di hukum juga. Di Fakultas Hukum Syariah ya di sana. Syariah. Iya. Bisa disebutkan mungkin karya-karya tulis yang sudah Pak Kapolres hasilkan itu. Ya. Ini luar biasa nih seorang Kapolres tapi juga dosen salah satu 2 PTN di Malang juga aktif menulis Pak Kapolres. Bisa disebutkan mungkin salah satu karya atau beberapa karya Pak Kapolres? Nah, ini mungkin yang buku yang kami akan segera terbit juga itu terkait dengan reformulasi kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana pemilu kepala daerah. Siap. Ini mungkin nanti insya Allah kami izin nanti matur ke Pak Sinal. Nah ini karyanya beliau juga nih. Iya. Kami juga aktif di penulisan-penulisan kaitan dengan hak kekayaan intelektual. Haki ya. Baik hak cipta, hak paten, merek, desain letak, sirkuit terpadu, desain industri. Nah, karena kebetulan kami banyak bertugas dulu di Krimsus di bagian haki. Di bidang itu, di bidang hak kekayaan intelektual ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Pak Kapolres ini terkait dengan keberadaan Polinema sebagai institusi atau kampus vokasi di Malang ini ya. Kira-kira menurut pandangan Pak Kapolres Malang, Pak Kombes Dr. Leonardo Simarmata ini, apa kira-kira pandangan Bapak terhadap Polinema sebagai sebuah institusi? Kalau boleh saya bilang 2 jempol, kalau bisa 4 jempol saya kasih 4 jempol. Terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat umum ya. Saya sudah sangat mengenal Polinema ini sudah lama. Pernah berkunjung ke sana Pak Kapolres? Sudah berapa kali saya berkunjung kan. Ke Polinema ya. Ada Bu Chandra ya di sana kalau tidak salah. Iya. Jadi saya waktu masih Kapolres Batu juga sudah kunjung juga. Kenapa? Karena Polinema ini kan dia sudah siap pakai. Iya. Dia sudah digembleng sedemikian rupa dan dia langsung menukik ke hal-hal yang memang sifatnya implementasi. Nah, dan kalau misalnya dia nanti punya kesempatan lanjut ke strata 1 atau mungkin ke ininya, itu sangat justru dia lebih siap saya rasa kan. Kalaupun dia langsung ke lapangan pekerjaan juga dia sudah sangat siap. Iya. Jadi kalau menurut saya keren. Iya.
top gitu jadi. Ya, mohon izin Pak Kapolres, sebetulnya kan begini. Nah, ini yang perlu juga saya luruskan ke masyarakat ya, bahwa D4 di Polinema itu sebetulnya setara dengan strata 1. Makanya gelarnya pun adalah sarjana. Oleh sebab itu saya pernah membaca di media massa itu bahwa institusi Polri ini juga ada namanya Sekolah Instruktur Polisi Sumber Sarjana kalau nggak gitu ya. SIPSS ya. Salah satu syarat di situ adalah juga bisa alumni D4 atau sarjana terapan atau S1. Menurut Pak Kapolres, kesempatan yang ada ini khususnya dari teman-teman Polinema, apa yang harus dipersiapkan sehingga katakanlah alumni kita dari Polinema yang ingin melanjutkan ke SIPSS itu atau Sekolah Instruktur Polisi Sumber Sarjana ini supaya bisa ya tidak terlalu sulit lah untuk bisa melanjutkan ke sana. Itu kira-kira apa Pak Kapolres yang perlu kita siapkan itu? SIPSS ini kan dia nanti lulusannya menjadi inspektur polisi tingkat 2. Artinya dia langsung IPDA perwira. ya berarti ya? IPDA. Siap. Nah, yang harus dipersiapkan dan perlu kita lihat, makanya disiplin ilmu kita misalnya apa gitu. Nah, pembukaan pendaftaran itu dimulai di bulan-bulan Januari. Siap. Nah, nanti bisa dilihat alokasi yang akan diambil terutama dari disiplin ilmu apa. Nanti itu akan membuat kita menjadi lebih fokus. Oh ya, ternyata yang mau diambil dari ini nanti banyak, misalnya dari kedokteran, dari hukum, dari misalnya dari teknologi informasi, dari transportasi. Itu nanti setiap tahun akan ada. Memang berbagai kuota. bidang ada ya kuota-kuota ada. Itu ya. Ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang dari disiplin ilmu lain itu bisa juga diterima di dalam kuota itu. Yang penting dia sehat. Siap. Lalu yang kedua ya karena memang kita perlu juga selain sehat kita juga perlu fisik yang prima. Siap. Ada nanti standar-standar tertentu yang memang perlu dipersiapkan itu. Ya, secara fisik itu. Ya alhamdulillah begini Pak Kapolres. Kemarin saya juga ada info dari Pak Direktur, kemudian dari KPS Ketua Program Studi TOE ya. TOE itu kalau di Polinema Teknik Otomotif Elektronik ya. Bahwa beberapa alumni Polinema itu memang sudah ada yang berkarir di dunia militer. Bahkan juga ada alumni teknik mesin itu yang sekarang sudah menyandang gelar Letnan 2 Letda ya. Di insya Allah di Kodam 17. Kodam 17 itu Cendrawasih kalau masih keliru. Itu juga alumni kita Pak Kapolres. Namanya Letda Khalid itu alumni dari Polinema. Kemudian kemarin Pak Direktur juga menyampaikan ada alumni kita yang bahkan sudah bintang 1 di Angkatan Laut. Artinya kalau bicara tentang kesuksesan mahasiswa tidak menutup kemungkinan nanti untuk ke sekolah SIPSS itu yang di Polri itu peluang terbuka lebar untuk alumni Polinema tentunya ya. Sangat terbuka lebar. Yang terakhir mungkin ada apa kesan Pak Kapolres terhadap Polinema kira-kira apa bisa disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahwa Polinema merupakan salah satu institusi atau kampus yang sangat tepat untuk menguliahkan putra-putrinya ke perguruan tinggi vokasi. Ya. Kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang warga ada di Malang Raya, saya sangat merekomendasikan kepada putra dan putri daripada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa bergabung kuliah di Polinema Malang. Karena saya tahu pasti kualitas daripada pendidikan yang ada di sana termasuk juga staf pengajar, dosen dan juga staf administrasinya semuanya. Dan kita lihat bagaimana lulusan-lulusannya saat ini juga mudah untuk diterima masuk di pekerjaan di bidang apapun. Sekali lagi kami sangat merekomendasikan dan kami sangat mengapresiasi hal yang telah dilakukan oleh Polinema, pencapaian-pencapaian yang telah diraih dan apa yang dilakukan oleh Pak Dr. Sinal hari ini. Siap. Bagaimana terus menggelorakan dan
memperkenalkan seperti apa Polynema. Sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Kami matur sembah nuwun Pak Dr. Sina atas kerawuhannya. Kami sangat bangga selama ini bisa bekerja sama dan kami berharap ini bisa berlangsung terus. Siap. Kerjasama dengan Polresta Malang Kota. Siap. Ya. Demikianlah dialog interaktif kami dari Humas Polynema dengan Bapak Kapolresta Malang Kota, Bapak Kombes Dr. Leonardo Simarmata, SOS SIK MH. Mudah-mudahan beberapa pencerahan yang diberikan oleh beliau dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada masyarakat dan sivitas akademika Politeknik Negeri Malang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Matur sembah nuwun. Kapolres.